Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya. Saat ini sore ini Ibu bisa menemani kalian siswa-siswi SMP Islam Bakti Asi Bandung untuk memberikan sedikit sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sholawat serta salam, tidak lupa semoga terlimpah curah ke Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi semesta alam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti diakui sebagai umatnya, diajak masuk surga bersamanya dengan lewati syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asi Bandung, yaitu Bapak Jenjen Aji Nugraha Maulani MPD, dan juga terima kasih kepada Ibu Ira, Bapak Iwan, dan Ibu Eri, serta semua staf, guru-guru, dan PTK di SMP Islam Bakti Asi. Saya doakan dimanapun berada, semoga tetap sehat walafiat dalam menjalankan saum Ramadannya. Baik, untuk siswa-siswi SMP Islam Bakti Asi, Ibu sedikit memberikan sharing ya di kesempatan ini dengan tema pelajaran yang bisa diambil ketika saum Ramadan ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki saum Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh berkah, memberikan banyak pahala kepada kita yang mau berpuasa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Artinya segala kebaikan, segala amal kita yang baik-baik akan dilipat gandakan oleh Allah supaya mudah untuk masuk surga, sehingga neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu artinya kita hanya melawan hawa nafsu kita ya. Mengerti semuanya ya anak-anak? Tolong disimak, ditulis, dan didengarkan dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Untuk pelajaran yang bisa kita ambil selama saum Ramadan itu ada beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Baqarah. Ibu di sini akan sedikit menyimak mengenai surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Boleh kalian buka Al-Qur'annya ya. Baik, di yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 183, firman Allah. Pasti kalian sudah hafal ya dengan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Tolong digarisbawahi, pelajaran yang bisa diambil yang pertama di ayat tersebut adalah supaya kamu bertakwa. Ya, karena diwajibkan, wajib itu artinya harus dilakukan tanpa kecuali ya. Jadi kita harus melaksanakan Ramadan, melaksanakan saum di bulan Ramadan supaya kamu bertakwa. Di surat selanjutnya di ayat 184 dijelaskan bahwa barang siapa yang sakit atau yang sedang bepergian dibolehkan untuk berbuka puasa pada siang hari, tetapi harus menggantinya pada lain hari sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya. Dan juga barang siapa yang merasa beban, merasa berat menjalankan ibadah puasa karena sesuatu hal, diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Supaya apa? Jika kamu mengetahui.
Nah, garis bawahi yang kedua pelajarannya yaitu jika kamu mengetahui. Artinya, jika kita sudah tahu ketika sedang safar atau perjalanan, ketika sakit, atau ada hal yang sangat berat sehingga tidak bisa puasa, boleh diganti hari lain atau bayar fidyah. Tetapi firman Allah, berpuasa itu sungguh lebih baik bagimu. Nah, ketika kita bisa melewati sakit, ya kalau sakitnya nggak terlalu berat ya kita boleh puasa. Perjalanan, saya kuat. Ketika kita ridho, kita ikhlas, kita tetap berpuasa walaupun sakit, ya sakitnya yang nggak jangan sakit banget ya. Ketika perjalanan atau ada hal berat, kita ridho ikhlas karena firman Allah, berpuasa sungguh lebih baik bagimu. Jadi pelajaran yang kedua yaitu adalah jika kamu mengetahui. Baik, kita lanjut di ayat 185. 185 disebutkan, dijelaskan. Di ayat 185 dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran itu adalah sebagai al-hudan atau petunjuk. Dan sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, ketika kita sedang perjalanan atau sakit atau agak sesuatu yang membuat kita berat, kita boleh menggantikannya dengan puasa atau fidyah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Allah tidak memberikan kesulitan, Allah selalu memberikan kemudahan. Artinya ada alternatif lain ketika kita tidak bisa berpuasa. Allah sudah memberikan ketentuan, silahkan. Ya, jadi Allah tidak menyukai kesulitan dan selalu memberikan kemudahan. Supaya apa? Supaya kamu bersyukur. Jadi pelajaran yang bisa diambil di ayat 185 itu yaitu supaya kamu bersyukur. Kita lanjut ke ayat 186. Al-Baqarah 186. Baik, dijelaskan juga di ayat 186. Wahai Muhammad, ketika ada orang bertanya, di mana aku? Katakanlah bahwa aku sangat dekat. Aku sangat dekat. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan setiap orang yang berdoa. Maka hendaklah ikuti perintahku dan hendaklah beriman. Supaya apa? Supaya kalian mendapat petunjuk. Artinya, kita ingat, kita harus percaya bahwa Allah itu ada di hati kita, ada di dalam diri kita. Maka percayalah, berdoalah, memintalah kepadanya. Niscaya Allah akan mengabulkan doa kita, itu janji Allah. Tapi harus bagaimana kitanya? Harus mengikuti perintahnya dan beriman. Supaya apa? Supaya mendapat petunjuk. Nah, untuk anak-anak didik ibu yang ada di SMP Islam Bakti Asih, ketika kalian ketika kalian merasa kesulitan, merasa agak susah dalam memahami pembelajaran baik daring ataupun luring, ingat, berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Janji Allah, kita meminta, kita berikhtiar, insya Allah akan Allah kabulkan selama kitanya mengikuti perintahnya dan beriman. Supaya apa? Supaya mendapat petunjuk. Ya, jadi tidak boleh putus asa dalam belajar, tetap semangat. Bagaimanapun, saat kita tidak paham, tidak mengerti, berdoa kepada Allah. Kita semua milik Allah. Jadi pelajaran di 186 yaitu supaya kita mendapat petunjuk. Baik, selanjutnya di ayat 187, masih Al-Baqarah. Dijelaskan, untuk kalian, untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, artinya sudah mempunyai istri atau suami, silahkan boleh bercampur pada malam hari di bulan Ramadan. Boleh makan, boleh minum sampai fajar, artinya sampai imsak ya. Jadi ada hal-hal yang pada malam hari boleh dilakukan pada siang, maksudnya yang tidak boleh dilakukan siang hari boleh dilakukan pada malam hari. Allah Maha mengetahui keinginan kita, Allah Maha Pengampun ya. Allah tahu kita perlu makan, perlu minum, perlu segala macam hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada siang hari sampai fajar, mungkin sampai imsak ya bahasanya.
Nah, pada siang harinya kita berpuasa kembali supaya apa? Supaya kita bertakwa. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari 183 ayat 183 Al-Baqarah sampai 187. Diawali dengan supaya kamu bertakwa dan diakhiri juga di 187 supaya kamu bertakwa. Kenapa? Dua-duanya itu ada di dalam tujuan atau pelajaran yang bisa diambil dari 5 ayat tersebut. Sebab orang bertakwa dimanapun berada, ketika ada manusia, ketika ada teman, ketika tidak ada, tetap menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga hatinya, untuk tetap waspada bahwa Allah melihatnya. Allah melihatnya, mendengarnya 24 jam, selama 24 jam. Jadi kalau orang bertakwa itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang berdosa, yang zalim. Karena dia percaya Allah menyaksikan terus. Allah memelihara kita, melihat kita selama 24 jam. Kalau orang bertakwa tidak akan karena manusia dia berbuat baik, tetapi hanya karena Allah. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya semata dari pribadi Ibu sendiri. Semoga bermanfaat, boleh disimak, ditulis, dipelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kalian semua ya. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.